Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nofis ini dengan NIM 401221044. Di sini saya akan melakukan pengolahan data untuk Sarima itu menggunakan software SPSS. Nah, di sini aku sudah mempunyai data yaitu inflasi harga konsumen nasional, inflasi HKN, dari tahun 2010 sampai 2024. Nah, seperti itu. Mari kita langsung copy saja. Tapi kalau di SPSS kita copy si inflasinya aja. Tahunnya nggak usah. Nanti kita tambahkan langsung di SPSS-nya. Kita langsung copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam SPSS. Ke SPSS-nya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada data view. Data view kita masukkan copy data yang sudah kita tadi copy. Oke, kita paste saja datanya. Di situ kita variable new kita ganti nama dulu, namanya itu inflasi, inflasi, inflasi harga konsumen nasional, inflasi, inflasi new aja deh, inflasi new. Enter. Lalu karena data kita ini belum punya waktu ya, periode waktunya kita akan tambah periode waktunya melalui apa? Melalui data, lalu define date and time. Itu kita pilih dengan year months karena kita bulanan tadi, tahunnya itu dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Oke, kita oke. Oke, kita lihat di datanya sudah muncul. Nah, sudah muncul ya teman-teman sampai bawah waktu-waktunya 2024 di bulan ke-12 seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji stasionaritas dulu. Apakah data kita ini sudah stasioner atau belum melalui SPSS. Jadi yang pertama kita pilih analyze, lalu forecasting, lalu setelah itu kita pilih squash chart ya ini itu, terus inflasinya dimasukin ke variabelnya. Kita akan melakukan di tingkat level ya teman-teman. Kita coba tingkat level dulu apakah data kita sudah stasioner atau belum. Oke, langsung oke aja. Nah, ini langsung muncul grafiknya. Bisa kita lihat sih sebenarnya grafik ini sudah cukup stabil ya teman-teman. Jadi di sini ada naik, terus di sini juga turun, di sini naik juga nggak terlalu jauh dari sebelumnya seperti itu. Jadinya bisa bisa disebut bahwa data kita ini sudah termasuk data yang stasioner seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita akan melakukan cek autokorelasi untuk mencari leg dari ataupun model dari ARMA dan ARIMA-nya. Model model yang harus kita cari melalui leg-nya itu. Nah, kita lakukan analyze, lalu forecasting, lalu kita pencet autokorelasi, inflasinya masukkan, karena kita tidak melakukan diferensiasi di awal, karena sudah stasioner, kita langsung saja, diferensinya tidak usah dicentang, kita langsung oke. Nah, bisa kita lihat juga bahwa ternyata memang benar di nilai signifikansinya sudah signifikan semua ya teman-teman. Dari nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya data kita sudah stasioner seperti itu. Nah, untuk melihat di ACF-nya, ACF-nya itu untuk melihat nilai si MA-nya. MA-nya ini melalui ACF gitu. Nah, kita lihat lagi-nya itu adalah ini masuk, ini keluar, lagi pertama keluar, lagi kedua keluar, ketiga keluar, dan keempat ternyata masuk. Berarti artinya MA-nya adalah atau Q kecilnya itu nilainya 3 karena memotong di leg 3 seperti itu. Nah, untuk seasonalnya seperti apa? Kita lihat di yang ke-12, leg ke-12 itu dia keluar ternyata. Dan kemungkinan di leg yang ke-24 juga itu akan keluar. Artinya key besarnya itu adalah bisa kita sebut dengan jumlah 2. Key besarnya itu 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat yang ACF-nya, partial ACF-nya. Di sini kita lihat partial ACF-nya itu adalah dia yang keluarnya itu cuma satu di awal, leg-nya itu cuma satu. Artinya, nah, P kecilnya itu adalah nilainya satu. Terus P besarnya kita bisa lihat bahwa di yang bulan ke-12 itu dia keluar,
Cuma mungkin bisa kita eh, kira-kira sepertinya untuk di leg yang ke-24 itu dia masuk gitu, masuk di dalam garis yang artinya bisa kita simpulkan bahwa ternyata P1-nya, P besar satunya pun itu di leg pertama seperti itu karena pengulangannya hanya sekali seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita akan melakukan analyze untuk si Arima dan Sarimanya seperti itu. Bagaimana caranya? Lakukan analyze terus forecasting, lalu kita pilih traditional models. Nah, masukkan inflasinya. Di sini kita ganti dengan Arima, kriterianya kita masukkan, teman-teman, kriteria yang tadi kita dapatkan. Untuk P kecilnya itu 1, untuk diferensinya itu 0, karena kita nggak melakukan diferensi terhadap data kita. Jadi masukkan yang ketiga, Q kecilnya itu 3, terus yang seasonalnya tadi juga kita sudah dapat, yaitu P besarnya 1 sama Q besarnya adalah 2, seperti itu. Nah, ini diferensinya juga sama 0 karena kita tidak melakukan diferensiasi. Continue, setelah itu kita statistiknya. Oke, sebentar teman-teman. Kita melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, aku lihat teman-teman di sini data kita itu bisa kita lihat bahwa datanya itu sudah stasioner dan kita melakukan autokorelasinya ternyata memang di autokorelasinya ini kita bisa melakukan di analyze, forecasting, terus bisa milih ke autokorelasi yang ini teman-teman. Nah, terus nah di sini ada ACF-nya untuk melihat link MA, terus ini untuk ACF-nya untuk melihat link dari si AR-nya seperti itu. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa leg dari AR-nya itu P kecilnya itu 1, terus P besarnya itu 1 juga, lalu yang ACF-nya itu MA atau Q kecilnya itu 3, dan Q besarnya itu ada 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bagaimana kita melakukan model dari ARMA dan ARMA-nya sesuai dengan model yang sudah kita dapatkan. Kita masukkan ke inflasinya, kita masukkan ke dalam nah, dependent variabelnya, lalu di sini kita pilih A5, kriteria kita masukkan, yang tadi kita dapatkan itu P kecilnya itu 1, kecilnya juga 3, terus ini seasonalnya itu P-nya 1, sama ini Q-nya itu 2, gitu. Kita continue. Kenapa tadi diferensinya itu 0? Karena kita tidak melakukan diferensiasi dari data yang kita uji gitu. Terus di sini kita langsung ke statistiknya. Statistiknya jangan lupa dicentang semuanya. Yang bagian atas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke plots-nya. Plots-nya kita centang semuanya di bagian sini, bagian bawah. Lalu output filternya dilewat, save-nya juga kita save aja predik atau untuk melihat prediksi di tahun selanjutnya gitu. Atau kita melakukan forecasting untuk si datanya melalui SPSS. Lalu optionnya kita pilih first case, after, lalu karena terakhir tadi kita 2024, berarti kita masukkan 2025, terus monnya itu karena di si Arima atau Sarima ini dia untuk jangka pendek kita masukkan aja ke 6 bulan yang setelahnya gitu, prediksinya untuk 6 bulan. Kita oke. Setelah itu oke, kita lihat datanya. Nah, menggunakan model yang sudah kita masukkan 103 102 itu ternyata di normalis nilai normalis BIC-nya itu sebesar 8.930. Nah, untuk mencari model yang terbaik itu kita harus melakukan model, kita coba ulang lagi modelnya menggunakan, kita menggunakan model yang lebih sederhana lagi. Kita coba untuk variabelnya, untuk kriterianya kita coba ubah, ini itu kita coba ubah ke 2, terus ininya kita ubah 1. Oke, kita coba dengan model ini. Nah, di sini teman-teman kita melihat bahwa
ternyata di normalize BIC-nya itu 8.936, sedangkan yang tadi itu 8.930. Artinya ini lebih besar ya, malah lebih besar teman-teman nilai si BIC-nya. Lalu kita coba lagi, satu kali model lagi. Oke, tradisional lagi, terus kriteria, masukkan di sini itu 1, tapi di sini itu 2. Nah, kita masukkan. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, bisa kita lihat hasilnya ini, kita bisa lihat bahwa nilai BIC-nya itu sebesar 8.883 dibandingkan dengan model-model sebelumnya itu dia lebih kecil daripada ketiga model yang kedua model yang sudah dicoba sebelumnya. Artinya, model yang terbaik yang bisa digunakan adalah model Arima 101 dan Sarima Arima 101 dan Sarima 102 seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba akan melihat dari forecastingnya. Bagaimana dari forecasting yang dihasilkan? Nah, kita bisa melihat bahwa di tahun 2025-nya itu bagaimana ya hasilnya gitu. Nah, forecasting dari 2025 ini itu menunjukkan hasilnya itu segini gitu. Untuk model yang pertama, kedua, dan ketiga. Tadi model yang terbaik itu kan percobaan yang ketiga. Berarti yang ini modelnya itu yang ini yang akan menghasilkan nantinya di 2025 inflasinya itu akan eh, menjadi minus 48, minus 9, terus 44, 82, 101, dan 126. Kenapa model yang ini? Karena model yang terakhir kita coba itu bisa disebut model yang terbaik gitu di antara model yang kedua sebelumnya yang kita coba seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, teman-teman.